Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat trader, ketemu lagi kita di channel Copy Trader. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang weekly bias serta faktor yang mempengaruhinya. Sebelum minggu trading dimulai, penting untuk menentukan arah bias candlestick mingguan, yaitu dengan melihat apakah harga cenderung naik atau turun. Kemudian fokus utama adalah memprediksi harga pergerakan. Ya, bukan melihat penutupan, tapi kita melihat kira-kira kemungkinan besarnya harga naik atau turun dengan melihat bias mingguan. Kemudian faktor yang mempengaruhi bias mingguan. Yang pertama adalah seasonal tendency, yaitu dengan melihat pola musiman dalam pasar. Misalnya, tren tertentu cenderung terjadi pada bulan atau musim tertentu. Dengan melihat seasonal tendency atau pola musiman dalam pasar, atau kita melihat histori sebelumnya, misalnya kita ke belakang melihat histori 5 tahun sebelumnya, bagaimana pola-pola yang terjadi pada bulan-bulan tertentu, bagaimana pola-pola yang terjadi pada tahun tertentu. Misalnya biasanya bulan Januari itu market cenderung ranging ya, atau market cenderung tren, baik itu tren bullish maupun bearish. Itu kita bisa melihat dengan melihat histori sebelumnya. Kemudian selanjutnya adalah interest rate ya, yaitu peningkatan suku bunga. Peningkatan suku bunga itu sering dikaitkan dengan mata uang tertentu, misalnya USD. Jadi ketika suku bunga naik, itu USD biasanya naik. Jadi kita bisa melihat USD dengan pasangannya. Ketika USD naik, ya kecenderungannya dia naik dengan melihat peningkatan suku bunga. Kemudian selanjutnya adalah earning season, yaitu periode di mana banyak perusahaan merilis laporan keuangan. Biasanya banyak menciptakan terjadinya volatilitas. Selanjutnya adalah price action atau break action mingguan atau harian. Dengan melihat struktur harga mingguan atau menentukan apakah ada ketidakseimbangan harga imbalance, atau melihat kumpulan likuiditas atau likuiditas pool yang dapat menarik harga. Jadi dengan melihat pre-action, kira-kira di mana itu ada imbalance. Melihat di weekly, kira-kira di mana itu ada imbalance, atau kita turun ke daily di mana kira-kira harga itu ada imbalance. Kemudian di mana kira-kira harga itu ada likuiditas. Jadi ini faktor yang mempengaruhi bias mingguan. Ya, misalnya kita lihat ya, jika terdapat imbalance ke atas pada grafik mingguan, maka bias mingguan cenderung naik. Misalnya seperti ini. Jadi ini naik ya. Ini bias mingguannya, ini naik. Dan di sini biasanya ada, di sini kita lihat ada imbalance fair value gap. Kemudian jika terdapat kumpulan likuiditas ke bawah, maka bias kemungkinan akan turun. Ya, ini ada likuiditas. Ini adalah area based liquidity atau all weekly low ya. Dan ini adalah Delling range-nya. Ini Delling range-nya. Ini adalah price on the weekly chart, yaitu harga mingguan ya. Di sini turun, dari sini turun ngambil ada dari area sell side liquidity atau liquidity pada weekly. Kemudian setelah ngambil liquidity ini dia naik ya. Dia naik di sini, kemungkinan dia naik sampai area fair value gap. Jadi ini akan mengambil area imbalance. Ya, kita lihat di sini. Harga turun dari sini ya. Turun dari sini ngambil area all weekly low. Itu adalah area liquidity pool di sini ya. Kemudian naik ya, naik
Di sini dia naiknya sampai area imbalance ya, imbalance yaitu area fair value gap. Ini adalah daily ringnya. Daily ringnya weekly chart. Selanjutnya analisis break action weekly dan daily chart. Setelah menentukan bias mingguan, grafik harian digunakan untuk memperkuat asumsi, yaitu memperkuat asumsi tersebut. Kemudian grafik harian menunjukkan lokasi di mana ada draw on liquidity utama, seperti liquidity pool, area di mana banyak stop loss trader terkumpul atau berkumpul. Jadi liquidity pool itu biasanya banyaknya area stop loss yang diletakkan di area tersebut, sehingga di situ banyak adanya volatilitas atau banyak adanya liquidity. Kemudian melihat imbalance. Imbalance adalah ketidakseimbangan antara penawaran dan permintaan yang terlihat adanya celah. Ya, ini yang biasanya kita sebut dengan area fair value gap. Ini biasanya banyak likuiditas di dalamnya. Selanjutnya grafik harian juga memberikan umpan balik atau feedback harian terhadap asumsi mingguan. Jadi searah ini ya. Misalnya apakah candlestick harian mendukung bias naik atau turun ya, sesuai dengan weekly dan daily chart. Catatan, sebagian besar analisis dilakukan pada grafik harian ya, karena lebih responsif dibanding grafik mingguan. Jadi untuk menentukan grafik weekly, daily ya, kita bisa lihat di chart weekly kemudian turun menggunakan daily, dan daily ini lebih responsif ketimbang weekly. Jadi biasanya kita akan melakukan top down analisis dari weekly, bahkan kadang monthly ya, dari weekly, monthly, kemudian daily chart dan seterusnya. Dan dengan melihat area-area, apakah ada di situ ada area imbalance ataukah di situ ada area liquidity. Ya, kita lihat price on the daily chart. Ini adalah chart daily. Ini time frame daily, kita perhatikan di sini ya. Ini adalah daring ringnya, ini adalah all weekly yang tadi, ini lanjutan tadi. Ini adalah area sell side liquidity, dia turun ke sini, ngambil area sell side liquidity, kemudian naik. Ini adalah daring ring weekly ya. Kita perhatikan dia naik ya, dari sini ini ada order block ya, ini ada order block, dia naik ngambil area liquidity pool ya. Liquidity pool ini biasanya adanya base stop ya, base stop di sini. Kemudian di sini ada area fair value gap di daily. Ini dia dari area sini ngambil area liquidity pool, bahkan dia naik terus ngambil area fair value gap. Ya. Kemudian penggunaan time frame rendah 1 jam untuk entry ya, karena kita weekly itu kita bisa menggunakan 1 jam untuk entry, atau biasanya saya juga akan top down lagi mencari TF yang di bawahnya untuk melihat area-area yang bagus untuk bisa melakukan entry ya. Tapi ini kalau kita lihat weekly biasanya bisa kita gunakan 1 jam, 30 jam, bahkan 15 menit atau bahkan 5 menit. Ini bisa sebenarnya. Nanti kalau udah terbiasa kita akan bisa melihat TF yang lebih rendah. Ini kita bisa melihat di TF 1 jam untuk entry. Setelah bias dan draw on liquidity atau DOL diidentifikasi pada time frame tinggi. Ya, kita cari liquidity, kemudian imbalance di TF yang lebih tinggi atau yang biasanya kita sebut dengan POI, point of interest-nya itu kira-kira ada di mana. Kemudian kita turun di TF yang lebih rendah, bisa 1 jam, bisa setengah jam atau 15 menit ya. Digunakan untuk memantau struktur harga dalam rentang mingguan. Kita bisa memantau struktur harga dalam rentang mingguan, kemudian menunggu pattern tertentu seperti fair value gap. Jadi kita bisa menunggu di area fair value gap. Kita melihat apakah di situ ada imbalance ataukah di situ ada liquidity ya. Ya, ini kita akan bahas apa itu fair value gap. Ini sering kita bahas ya.
fair value adalah celah yang muncul ketika ada ketidakseimbangan harga akibat pergerakan impulsif ya. Ini menjadi area menarik. Jadi fair value gap ini adalah area menarik bagi institusi besar untuk masuk ke dalam pasar. Bagaimana proses entry? Yang pertama adalah identifikasi draw on liquidity pada TF tinggi ya. Jadi kita membuat draw on liquidity dengan melihat adanya fair value gap, adanya liquidity, adanya order block di TF yang lebih tinggi. Kemudian tunggu harga membentuk fair value gap pada time frame lebih rendah ya. Selanjutnya masuk posisi pada area fair value gap dengan konfirmasi pola tertentu. Ini sering kita pakai. Ya, misalnya ini harga turun dari sini, naik ya. Kita perhatikan di sini adalah area liquidity pool ya. Ini adalah TF 1 jam ya, time frame 1 jam. Dan tadi kita sudah melihat di daily ya. Ketika kita turunkan menjadi 1 jam, bentuknya seperti ini. Di sini kita ada order block ya. Kemudian naik ya, naik ngambil area liquidity pool, bahkan sampai ngambil area fair value gap. Ya, selanjutnya kita perhatikan dari sini pergerakan arah ya. Dan di sini sebenarnya tadi ada area sell side liquidity ya di sini. Di weekly ini kita lihat di weekly yang tadi. Ini turun kemudian naik ya, naik. Naik sebenarnya ini ngambil area yaitu area liquidity, kemudian turun, naik, turun, naik, turun, naik. Di sini ada area, ada liquidity grab. Ini membuat area liquidity grab. Ya, ini liquidity grab atau dia mengambil area sell side liquidity di all weekly ya. Ini udah membuat manipulasi. Di sini adalah manipulasi, di sini ada akumulasi, manipulasi, distribusi ya. Ya, selanjutnya dari sini naik. Ini yang kita bilang tadi, ini adalah liquidity grab ya, liquidity grab. Dia turun membuat manipulasi, ngambil area liquidity grab, kemudian naik. Naik di sini. Di sini kita lihat, di sini dia membuat market structureship ya. Di sini dia membuat market structureship. Di sini ada fake out. Ini sebenarnya fake out ya. Ini fake out. Ini manipulasi atau disebut dengan tipuan ya, tipuan. Kemudian turun lagi ya. Ini tadi order block di daily. Ini kita anggap sebagai liquidity grab. Kemudian ini membuat market structure break atau yang biasa kita bilang market structureship ya. Di sini sebenarnya kalau kita berkecil lagi, di sini biasanya dia membuat market structureship, ini market structure break. Kita perhatikan di sini ketika ngebreak area ini market structureship, di sini ada area fair value gap. Ini adalah area entry. Ini adalah area entry. Ya, kadang kita kalau jeli ini ada fair value gap, kita bisa masuk juga di area sini. Tapi bisa kita juga menggunakan area OTE ya. OTE, tapi kalau ini OTE ini tidak ngambil ya, tidak terambil. Karena ini lebih agresif. Biasanya agresif itu ada di Dow Jones atau Nasdaq, itu biasanya lebih agresif ketimbang di forex. Ya, selanjutnya kita lihat di sini di mana area entry. Entry kita di area fair value gap. Dia membuat market structureship. Ini fair value gap, ini previous day high ya. Jadi ini liquidity grab, ini manipulasi. Kesimpulan dan pentingnya konsep ini ya. Untuk trading yang konsisten, kita harus memahami elemen-elemen ini sangat penting. Yang pertama, mulai dengan menentukan bias mingguan berdasarkan faktor makroekonomi dan seasonal tendency. Kemudian yang kedua, menggunakan grafik harian untuk memvalidasi bias dengan analisis likuiditas.
Yang ketiga, tunggu pola seperti fair value gap pada TF yang lebih rendah untuk entry yang presisi. Yang keempat, kelola posisi dengan menentukan zona premium atau diskon untuk keluar. Yang kelima, bersiaplah menghadapi likuiditas, induksi likuiditas dengan disiplin menunggu konfirmasi. Yang kelima ini penting, jadi kita harus menunggu konfirmasi. Dengan adanya market structure shift, kemudian adanya pergerakan yang relatif lebih kencang, dan kita bisa entry di area fair value gap. Ya, demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.